put this. Assalamualaikum, kali ini aku mau share food prep lagi. Tapi ini video food prep tipis-tipis karena stok minggu sebelumnya masih banyak. Minggu sebelumnya tuh kayak demam dan disusul oleh aku juga yang akhirnya demam. Jadi stok kulkas minggu kemarin tuh masih banyak banget yang belum dimasak. Sebelum lanjut ke video food prepnya, aku mau unboxing dulu. Ini adalah 3-in-1 antibacterial chopping board dari Miku. Setelah unboxing beberapa produk Miku, aku ngerasanya Miku ini tuh packagingnya oke banget ya, super duper aman dan rapih. Chopping board Miku ini ada dua ukuran, yang L dan XL. Ini aku yang L, warnanya tuh hijau, biru, dan kuning. Untuk yang L ini harganya di 239 ribuan. Untuk yang XL kayaknya di 290, aku lupa. Untuk yang XL itu dia warnanya yang pink purple gitu loh, Mam. Penampakannya kayak gini, dia ada 3 ukuran berbeda dan ada standing holdernya. Miku chopping board ini tuh antibakterial dan odorless. Odorless tuh artinya nggak berbau ya. Ada lapisan IG+ untuk menjaga keamanan dan dia juga udah BPA free, FDA approved. Cakep banget ya, isinya 3. Nah ini tuh nggak ada sih kayak warna, nggak ada detailnya warna kuning misal harus buah atau ikan-ikanan, ditentuin sendiri aja. Nah ini ada 3 ukuran, ada yang besar, sedang, dan kecil. Warnanya kuning, biru, dan hijau. Untuk materialnya dia anti slip, jadi aman nih, harusnya nggak geser-geser. Nah ini aku liatin detailnya. Nah dia itu ada kayak apa sih yang tajam-tajam gini nih, kayaknya buat parut bawang putih deh. Jadi kalau mau caca atau parut bawang putih langsung aja di sana. Dan dia juga kayak ada ukurannya gitu di setiap talenan. Apa ya bilangnya, kayak penggaris itu loh. Ya itulah, jadi kalau misalnya kita mau apa sih bikin puff pastry ini pakai talenannya, terus mau ukurannya sama, bisa nih ada ukurannya di talenannya. Nah ini super cakep, harganya di 239 ribu aja. Kalian bisa dapetin diskon 20%, nanti aku taruh kodenya di deskripsi ya. Nah ini untuk detailnya bisa cek di video, dan itu yang bagian tajamnya buat parut-parut bawang. Terus kalau kalian pengen ikutan beli, bisa cek linknya di deskripsi dan juga ada kode vouchernya biar dapat diskon 20.000. Oke, selanjutnya aku mau food prep. Kemarin aku belanjanya di supermarket dikit doang karena mau beli daging giling. Terus ada promo biskuit, jadi aku beli ini. Ini harganya kayak 4 ribuan, hampir 5 ribu sih. Aku beli 2 aja. Nggak banyak-banyak belanjanya karena emang nambahin stok di kulkas. Dan aku kayak harus food prep gitu walaupun masih lemes demi perbekalan yang lancar. Nah ini beli daging seperti biasa, belinya sekarang di sini aja sekitar 250 gram, 2 sendok makan itu, 2 sendok nasi itu. Kemudian beli ayam yang bagian pahanya, ini pengen diungkep jadi ayam bakar gitu. Nah ini udah aku nggak videoin banyak, ini langsung di rumah kita masak ayam bakarnya. Ayam bakarnya aku pakai bawang merah, bawang putih, jahe, dan juga ketumbar. Nah ini dihalusin aja. Karena untuk kai jadinya nggak pakai cabe. Cuma kalau untuk orang dewasa ini enak banget sih ditambahin cabe. Selanjutnya tinggal dimasak. Aku tumis butter, bisa pakai margarin, enak pakai margarin deh kayaknya. Terus masukin bumbu yang tadi udah dihalusin. Ini isinya bawang merah, bawang putih, jahe, dan juga ketumbar. Terus ditambahin serai sama daun salam, ditumis-tumis aja, tambahin air. Ini buat bersihin sisa bumbu tadi. Terus udah masukin ayamnya. Ayamnya sudah dicuci bersih, terus dilumurin sama jeruk nipis. Nah ini diaduk-aduk, terus nanti tinggal ditambahin air, ditambahin kecap manis, gula, ya apalah yang biasanya dipakai. Nah ini aku kasih garam, kaldu, terus ditambahin lada hitam. Sebenarnya aku tim gurih sih ayam ungkep, tapi kayak nanti bikin ayam ungkep lagi videonya. Nah ini aku tambahin kecap manis, terus nanti tinggal ditambahin air, dimasak aja sampai dia menyusut, bumbunya menyerap gitu.
Pokoknya sambil diicip-icipin aja, kalau kurang ditambahin kecap atau bisa pakai gula merah juga, terserah aja. Nah ini dimasak, tadi aku tambahin juga ati ampela dari ayam pejantan yang pengen aku bikin jadi ayam pop. Nah ini dimasak aja sampai menyusut. Nanti ini tuh bisa disimpan di kulkas. Ini tuh udah mateng ya, nanti jadinya kalau bisa diangetin di microwave, bisa di air fryer atau bisa digoreng juga atau di grill pan juga bisa. Jadi ya udahlah, bisa diapa-apain aja, tinggal bikin sambal terasi, sedap. Tapi paling sedap lagi ini tuh pakai bumbu ungkepan ayam, terus tambahin cabe, tambahin kecap manis. Kalau buat orang dewasa itu bakalan enak banget rasanya. Nah ini udah mulai menyusut, udah nanti tinggal disimpan aja, sisain dikit bumbunya buat nanti oles-oles pas panggang. Selanjutnya mau bikin ayam pop pakai ayam pejantan 1 ekor, bumbunya adalah bawang putih yang banyak sekitar 10 siungan lebih dan juga jahe. Bersihin bekas bumbu tadi, ini aku tambahin serai, daun salam, garam, kaldu. Ini yang banyak biar gurih. Tapi nanti sambil ditambah aja sambil dicicip, terus masukin air kelapa. Sudah, ini tinggal ditinggalin aja, nanti dimasak sampai matang semuanya. Bisa sampai menyusut atau enggak, tinggal dicek aja. Untuk ayam pejantan ini ternyata lumayan cepat juga empuknya. Kemarin aku masaknya kayak cuma 1 jam aja. Selanjutnya daging giling tadi seperti biasa, aku selalu stok ini buat dadar telur atau bikin nasi goreng. Lebih seringnya buat bikin nasi goreng sih. Nasi goreng BB Booster judulnya. Jadi nasi gorengnya itu aku pakai lemak kayak butter atau ghee. Terus nanti ditumis bawang-bawang, daun bawang, dan sayuran buncis, terus masukin daging ini. Dah kayak gitu doang. Enak banget. Dan nanti ditambahin lagi proteinnya kayak ayam goreng atau telur gitu. Nah ini aku masukin dagingnya seperti biasa aja, bawang bombay, bawang putih, ditumis sampai wangi, masukin daging, kasih garam, kaldu, sama lada putih. Nah ini ditumis sampai dia masak banget. Terus nanti udah tinggal didinginin, disimpan ke wadah kaca biar dia lebih dingin dan awet ya di kulkasnya. Udah tinggal diambil sedikit-sedikit kalau mau dadar telur atau bikin nasi goreng tadi. Jadi makannya double prohe ya, bisa ditambahin ayam atau telur gitu. Untuk ayam bakarnya udah aku dinginin, ini tinggal dimasukin ke wadah. Aku simpennya di chiller aja karena biasanya tuh selalu habis sebelum 1 minggu. Kalau masaknya lebih banyak dan mau lebih lama ya simpan di freezer. Nah ini dimasukin semuanya, terus bumbunya nanti juga dimasukin, jadi pas mau grill tinggal dioles-oles gitu. Untuk ayam ini aku beli harganya sekitar 50 hampir 60 ribu kayak sekilo gitu. Nah ini yang bagian pahanya doang ya. Nah itu tinggal digoreng, atau kalau misalnya mau bekal terus nggak sempet tinggal dimasukin aja ke kotak bekal. Dan nanti sampai di kantornya di microwave. Itu kalau ada microwave sih di kantornya. Kalau papa itu ada nih microwave, jadi aman banget kalau misalnya bikin bekal tuh dari malam atau dari hari sebelumnya. Nah ini untuk daging tadi sudah aku dinginin juga, aku masukin ke wadah, nanti tinggal dimasak sedikit demi sedikit. Tapi cepet habisin ya, meski kayak aku tuh biasanya sebelum 1 minggu udah habis. Untuk daging ini aku lupa sih harganya, kayaknya di 50 ribuan ya, lupa nggak ngecek. Nah ini diwadahin, udah selanjutnya ini ayam popnya. Keruh ya karena bumbunya aku halusin, tapi ini sedap banget, super gurih. Dan ini agak kelamaan jadi dia hancur. Harusnya pakai ayam kampung yang gede itu kali ya. Ini aku pakai ayam pejantan sih. Nah ini udah buat stok matangnya, ada ayam bakar, terus ada ayam pop, dan juga ada tumisan daging. Tapi di kulkas aku masih lumayan banyak, ada stok ikan dan juga ada ayam yang kemarin, jadi masih super banyak banget. Nanti pelan-pelan dimasak ya, semoga badan ini tetap kuat buat masak-masak. Gak enak banget ya kalau udah sakit. Emang nikmat yang paling luar biasa adalah nikmat sehat sih. Masya Allah. Nah ini udah semuanya tinggal dimasukin ke chiller. Terus aku gak nyetok banyak sayur karena gak ke pasar. Jadi ini beli di tukang sayur aja papanya kain. Nah, aku gak tahu nih harganya. Ini aku wadahin buat perbekalan besok aja. Ini di wadah ini kayaknya bisa buat 2 kali masak gitu. Ada tauge,
Juga ada tahu, tahunya tuh cuma sedikit buat sekali masak tapi masih ada di kulkas. Jadi kayak dapat 12 deh kalau nggak salah. Ada tahu, tauge. Sekarang suruh papa kayak aja deh beli malam-malam ke sayur biar dia jadi lebih segar juga kan. Ini tuh kalau bikin kayak gini di malamnya aku tuh bisa masak mulai jam 6 masih aman. Tapi ini papa kayak emang berangkatnya jam 7 ya sama kayak, jadi masih aman lah jam 6. Cuma kalau yang berangkatnya habis subuh kan kayak di Jakarta gitu ya pasti harus bangun lebih pagi. Tapi menurut aku nggak masalah sih kalau misalnya nggak mau masak pagi-pagi tuh masak di malamnya. Tapi itu kalau ada microwave kali ya di kantornya. Atau kalau ada microwave di rumah paginya di microwave terus udah langsung dibawa gitu. Nah ini ada wortel. Wortelnya aku potong-potong korek. Ini wortelnya juga buat 2 kali masak aja. Jadi buat bekal sama buat sorenya kali ya. Nah ini aku potong korek. Aku pakai talenan mikunya, bener aja dia nggak geser-geser. Padahal wortel itu tuh lumayan keras ya. Nah ini dipotong semuanya, aku potong ini tuh sekitar 3 wortel. Ada wortel yang sisa sebelumnya yang lokal sama 1 yang impor. Nah ini dimasukin semuanya ke wadah sekat-sekat ini. Besok pagi dimasaknya kayak tinggal wortel, 1 kotak wortel, terus 1 kotak toge dan ada jagung muda gitu. By the way itu wortelnya bikin orange di talenannya, tapi ternyata disikat-sikat aja talenannya bisa langsung bersih kok. Nah ini sebenarnya tuh kayak ribet ya malam-malam udah nyiapin bekal, tapi ternyata menurut aku enggak sih, mendingan nyiapin malam daripada nyiapin pagi-pagi. Kalau pagi-pagi gitu masih ngiris, ya Allah itu beneran dengan ngabisin waktu banget. Nah ini si jagung muda, apa ya namanya aku lupa, soleng, soleng ya. Nah ini diiris-iris juga, terus udah disimpan ke wadah. Untuk tauge, tahu sama wortelnya aku siram pakai air. Jadi direndam pakai air nyimpennya biar tetap segar di besoknya. Kalau wortelnya nggak disiram pakai air takutnya nanti menghitam gitu loh, oksidasi. Jadi disiramin pakai air. Nah ini aku wadahin dulu si jagung tadi. Ini sebenarnya videonya tayang, masakannya udah jadi sih, tapi nanti bakalan aku kompilasi dan aku bikin jadi shorts aja ya. Buat bekal-bekal aku sehari-hari itu biasanya aku upload di shorts. Terus buat yang panjang dan dengan suaranya aku kompilasi, tapi itu harus nunggu dulu kan, nunggu beres semingguan. Nah ini wortelnya aku kasih air biar dia tidak menghitam. Ini direndam buat 2 hari juga oke lah. Seminggu juga bisa sih sebenarnya. Tapi aku kan lebih suka simpan kering ya. Jadi kalau udah diiris nggak apa-apa nih direndam air. Nah ini taugenya direndam semuanya kecuali si jagung. Aku nggak tahu sih si jagung itu perlu rendam apa enggak. Tapi kalau cuma buat malam potong besok ya masak nggak perlu sih kayaknya. Nah ini udah disimpan di kulkas, besok pagi tinggal ambil semuanya. Selanjutnya aku siapin dulu buat bumbu-bumbunya. Pakai talenan aku yang talenan yang bersejarah, dan ini beda ya sama talenan yang tadi. Talenan tadi kan anti slip, dia nggak geser-geser. Untuk yang ini lumayan bergeser-geser pada akhirnya. Nah ini aku siapin yang buat bumbunya, bawang merah, bawang putih sama cabai aja. Semuanya diiris-iris, terus udah simpan di kulkas, besoknya tinggal tumis-tumis. Nah ini aku wadahin dulu si bawangnya, bawang merah dan bawang putih. Ini buat tumis, pakai bawang merah bawang putih aja. Bisa buat dadar telur juga besok. Nah ini dimasukin dulu bawangnya, selanjutnya aku iris-iris cabenya. Cabenya aku sekarang cuma beli cabai merah keriting. Lebih murah dan juga nggak bikin mules sih, karena di sini cabai keritingnya tuh nggak begitu pedas, tapi tetap ada pedasnya sih, menurut aku itu cukup lah. Makan pedas tuh kayak harus dilatih, jadi kalau misalnya udah lama nggak pedas tiba-tiba pedas bakalan mules perutnya. Nah aku tuh bukan orang yang harus ada sambal setiap hari, jadi ya mau nggak mau aku ya pakai yang ini aja lah biar aman. Oke, ini adalah cabai-cabean dan bawang-bawangannya. Tinggal ditutup dan simpan di kulkas buat masak besok pagi. Segini aja video dari aku. Terima kasih sudah nonton.